Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di malam yang cerah ini kita bisa berkumpul di acara webinar pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Eh, Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk para bapak dan ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk berkenan join pada acara webinar keajaiban rezeki doa ini. Kita untuk malam ini mengambil tema Law of Attraction niat umroh yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau Dina Oktorina Latifah sesuai dengan poster yang sudah kita share ya. Nah, jadi beliau ini juga salah satu yang berpengaruh untuk umroh kita umroh. Beliau juga ada travel umrohnya. Jadi beliau ini nanti untuk umroh sudah mempunyai gambaran atau pengalaman berkali-kali ya beliau ke umroh ke Tanah Suci. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya nanti dari beliaunya bisa memberikan gambaran terkait di sana seperti apa dan untuk niat-niatnya itu seperti apa. Terus untuk sambil menunggu beliau hadir, eh, ini ada beberapa rule atau peraturan yang akan kami terapkan untuk di Zoom pada malam hari ini. Untuk yang pertama, akses ke Zoom tadi sudah kita buka ya untuk selama kurang lebih dari 30 menit sebelum acara dimulai. Lalu untuk ID peserta atau username itu di webinar ini mohon untuk diganti dengan format nama depan underscore daerah asal. Jadi contoh saya sebagai Au- MC pada malam hari ini saya Auki underscore Jogja. Kebetulan saya dari Jogja. Jadi nanti masih ada contoh ada Mbak Yunita Sari, nanti cukup dengan Yunita underscore Banda Aceh, itu nggak apa-apa. Atau lalu untuk peserta dimohon untuk menggunakan atau berpakaian sopan ya, selalu berlaku sopan juga selama acara dilaksanakan. Kemudian yang keempat dimohon untuk membisukan suara atau mood selama proses webinar berlangsung. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita akan buka sesi tanya jawab di akhir akhir webinar itu nanti kita membuka cara dengan dua cara. Yang pertama itu langsung ada tombol raise ya. Raise itu yang ikonnya tangan warna kuning itu nanti bisa diklik untuk teman-teman atau bapak ibu yang akan bertanya, atau bisa juga nanti via chat itu di chat Zoom nanti bisa diketikkan di situ. Itu nanti untuk yang di chat mohon nanti dituliskan nama underscore daerahnya. Setelah itu baru tanya. Untuk yang menggunakan raise hand atau icon tangan itu nanti juga sebelumnya mohon disebutkan nama dan asalnya dari mana. Terus, oh iya, Bu Dina sudah hadir ya, Alhamdulillah, alamin. Bagaimana kabarnya Bu Dina?
Ya, mohon maaf, masih di mute, Bu Dina. Ini sudah ada beberapa yang sudah mengganti username-nya. Ini ada Ibu Septia dari Tangsel, ada Ya, ya, Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina, sehat Bu Dina? Alhamdulillah Di sehat. sana hujan Bu? Enggak, alhamdulillah nggak hujan. Ah, Di mendung-mendung aja, belum hujan. hmm, Gimana Mas? ya. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, Ya. Untuk Bu Dina, apakah sudah siap untuk penyampaiannya? Insya Allah udah siap ya Mas. Ya. Baik. Sebelum kita masuk ke penyampaian dari Bu Dina, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing dahulu ya. Sikap sempurna, berdoa, dipersilakan. Ya. Cukup pada Ibu Dina, waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya mohon maaf mau tanya dulu ke Mas Oki. Ini dari PowerPoint-nya dari saya atau Mas Oki yang share ya? Oh, dari operator bisa ya? Operator bisa, Bu. Oke, Operator bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan saya Dina Oktorina Latifa. eh jadi sebelumnya juga saya mau terima kasih lagi untuk teman-teman semuanya yang udah menyempatkan hadir dalam webinar kita kali ini ya. Meluangkan waktunya untuk belajar juga dengan temanya tuh bongkar ilmu agar bisa cepat umroh dan bolak-balik umroh setiap tahun, insya Allah ya. Terus di sini juga aku mau sharing gimana sih caranya supaya eh, cepat kekabul doanya. Aku tuh praktekin konsep loa, terus doa keajaibannya apa setelah kita mempraktekkan itu. Jadi eh, mudah-mudahan teman-teman udah siap semua ya. Siap untuk belajar, terus praktekin apa yang udah di-sharingkan gitu ya. Alhamdulillah terima kasih juga untuk RWA, Rumah Welas Asih yang ini udah kayaknya udah ketiga kalinya ya kasih kesempatan untuk saya ngisi webinarnya, terus sharing juga tentang apa namanya eh, praktek konsep loa supaya yang gak cuma umroh tapi keajaiban-keajaiban lain insya Allah bisa tercapai lewat konsep loa dan doa ini gitu. Nah teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, sehat, siap untuk menerima pelajaran, siap untuk menerima, siap belajar dan menerima apa yang saya sharingkan malam ini. Insya Allah ya, semuanya dalam keadaan sehat ya. Terus sebelumnya nih aku juga mau kenalan dulu kali ya. Tadi kan saya udah perkenalkan diri, nama saya Dina Oktorina Latifa. Background saya sebenarnya adalah pengacara, lawyer di daerah Jakarta, Tangerang, Jabodetabek lah ya, situ. Jadi sebenarnya saya lawyer, tapi pengen sharing tentang amalan-amalan apa sih yang bisa bikin eh, apa namanya bisa umroh, terus tiap tahun umroh gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh kita kenalan dulu ya. Teman-teman itu dari mana? Asalnya dari mana? Namanya siapa? Terus motivasi untuk ikut webinar kali ini tuh apa? Nah, terus teman-teman tuh udah pernah umroh atau belum? Atau mungkin udah haji terus pengen umroh lagi gitu ya.
Yuk teman-teman boleh ya eh, dipersilahkan untuk isi kolom komentarnya ya. Saya teman-teman, aku mau eh, kenalan dulu nih. Yuk boleh ya teman-teman. Kalau saya Pak belum pernah umroh, tapi Belum insya pernah ya? Allah disegerakan. Barangkali ada slot Bu di sana, bisa Bu, insya Allah berangkat. Gimana Mas Oki? Barangkali dari Bu Dina ada slot satu kursi, nggak apa-apa Bu. Insya Oh, Allah saya siap berangkat. ya Allah, Insya Allah. Yuk teman-teman boleh ya diisi dulu nih Mas Oki. Teman belum kenalan nih, aku mau kenalan dulu nih. Namanya siapa sih? Terus dari mana motivasinya untuk ikut umroh tuh apa? Gitu ya, Mbak Septi. Halo Mbak Septi, ingin umroh sekeluarga, amin. Mudah-mudahan umrohnya sekeluarga ya, Insya Allah. Terus yang mana lagi deh teman-teman? Ada 15 orang nih, ada 16 orang termasuk saya ya. Ditunggu teman-teman. Sebelum kita mulai ya, Ibu Sukawati Jakarta mau umroh sama ibu aku, amin. Mudah-mudahan gak hanya umroh ya, tapi juga bisa haji, amin. Ada lagi yuk, satu lagi yuk. Langsung kita mulai. Mbak Astri umroh sekeluarga, amin, amin ya Allah. Kabul ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita mulai aja ya materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bongkar ilmu agar bisa cepat umroh dan bolak-balik umroh setiap tahun. Oke, next. Em, Rahasia magnet rezeki hidup dimuliakan dan dimanjakan. Ya, teman-teman mau nggak sih hidup di dunia ini seperti hidupnya tuh di surga, hidupnya tuh dimuliakan, hidupnya tuh dimanjakan. Kayak gimana sih hidup yang dimuliakan, hidup yang dimanjakan? Kayak seperti itu misalnya kita baru jadi rezeki yang mengejar kita bukan kita yang mengejar mengejar rezeki gitu ya. Kalau teman-teman mau rezeki yang mengejar kita, teman-teman harus mengutamakan akhirat dulu nih dibandingkan dunia. Nah, pasti teman-teman udah pernah nih ya dengar apa namanya yang seperti ini ya. Kalau kita ngejarnya akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Nah, insya Allah, alhamdulillah juga, mudah-mudahan itu udah saya rasakan sendiri gitu ya. Ketika kita mengejar akhirat, ketika kita mengejar apa namanya dekat sama Allah, apa yang kita mau, seperti hidup di surga gitu. Misalnya kita mau sesuatu, insya Allah Allah akan kabulkan gitu ya. Tapi pasti dengan persyaratan yaitu kita dekat dulu sama Allah, terus kita mengutamakan akhirat dulu. Nah, next di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah nih berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, Allah ini udah jawab ya. Sebenarnya kita itu diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah kepadaku katanya. Gitu ya. Sebentar, sebentar teman-teman. Ya, jadi teman-teman tahu tahu ya sekarang sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Maksudnya tidak ada pekerjaan lain sebenarnya. Sebenarnya pekerjaan utama kita itu adalah sholat, beribadah. Jadi yang lainnya itu sebenarnya hanya sampingan. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang kita kerjakan ini hanya untuk menunggu waktu sholat. Sebenarnya
Itu yang Allah mau. Nah, kalau teman-teman mau hidupnya seperti di surga gitu kan, sebenarnya tuh surga itu enggak bukan hanya ada di akhirat, tapi sebelum kita merasakan surga di akhirat itu kita bisa juga loh merasakan surga yang ada di dunia. Misalnya eh tapi kita juga harus taat dulu gitu ya, taat dulu sama Allah. Terus kalau misalnya kita ada panggilan sholat itu ya, alhamdulillah aku udah sholat isya ya. Teman-teman udah sholat belum nih? Nah, kalau kita mau dekat sama Allah itu tidak boleh tuh teman-teman ya menunda-nunda waktu sholat. Kalau kita ada panggilan azan itu segera kita laksanakan. Nah, itu insya Allah teman-teman bukan kita yang mengejar rezeki, tapi rezeki yang mengejar kita, gitu teman-teman. Jadi eh, teman-teman harus tahu dulu nih konsepnya manusia itu diciptakan oleh Allah itu sebenarnya apa? Yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Selebihnya itu hanya pekerjaan sampingan. Jadi kalau kita kerja, terus kita hangout, terus kita main, itu sebenarnya hanya menunggu waktu sholat. Ketika sudah dipanggil untuk sholat, itu segera kita harus melaksanakan sholat, gitu ya. Next, di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman juga, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Oke, next. Kesalahan Nabi Adam. Salah satu kesalahan Nabi Adam yang langsung ditegur Allah adalah saat dia menatap iblis dengan hina. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggariskan takdir-takdir makhluknya, namun demikian makhluk itu sendiri yang harus mencari jalan nasibnya untuk menemui takdir. Nah, intinya gini teman-teman. Intinya, next ya. Intinya kalau ingin hidup dimanja, hidup senang, hidup damai itu jangan buat dosa. Nah, kita belajar dari kesalahannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu kan sebenarnya Allah menciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Kemudian tadi juga sudah dibahas ya di slide sebelumnya bahwa Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah gitu. Nah, sebenarnya yang membuat kita susah itu di dunia ini adalah ketika kita berbuat dosa. Nah, ketika kita berbuat dosa atau kesusahan-kesusahan yang kita rasakan itu sebenarnya akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan gitu ya. Belajar dari eh, Nabi Adam bahwa sebenarnya dia itu hidupnya dimanja sama Allah, hidup di surga. Nah, ketika dia eh, apa namanya eh, melanggar larangan Allah, tidak boleh mendekati pohon kuldi, tidak boleh mendekati pohon ini, tapi dia mendekati lalu memakannya, maka dia diturunkan dari surga bersama dengan istrinya. Malah lebih susah lagi yang satu diturunkan di India, Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa itu diturunkan di kota Mekah, ya. Nah, itu kan sebenarnya kesusahan-kesusahan itu mereka bikin sendiri, padahal sudah dimanja sama Allah, itu boleh makan apa saja kecuali pohon ini, tidak boleh mendekati pohon ini karena eh, rayuan iblis, maka dia mendekatinya lalu makannya, turunlah ke dunia sehingga dia menjadi susah. Sekitar mungkin kalau tidak salah itu 300 tahun ya dipisahkan oleh istrinya. Siti Hawa kemudian dipertemukan lagi di eh, mana di Mekah ya, di kota Mekah. Kemudian gini. Jadi intinya dari materi ini adalah jangan berbuat dosa karena sebenarnya dosa yang kita buat itu membuat kita kesusahan. Apa yang menjadi kesusahan kita itu akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi kalau teman-teman mau dimanja sama Allah, kalau teman-teman mau hidupnya senang, mau hidupnya seperti di surga gitu ya, itu pertama teman-teman harus beribadah, beribadah taat, bukan hanya beriman kepada Allah, tapi juga taat ketika ada panggilan sholat harus segera laksanakan sholat. Terus yang kedua adalah jangan berbuat dosa, karena kesusahan kita di dunia itu
adalah akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan gitu. Dosa-dosa kita juga bisa menghambat doa-doa kita juga untuk dikabulkan. Next. Jadi keajaiban-keajaiban datang itu salah satunya adalah ketika ingin umroh. Nah, ini kita loncat nih ya kalau yang ini loncat. Oke. Jadi jadi udah paham ya teman-teman sekarang ketika mau umroh itu kita harus membersihkan diri dulu. Jadi ada eh mungkin ini pengalaman pribadi saya ketika saya ingin umroh gitu ya. Ada sih memang amalan-amalan yang saya kerjakan gitu. Dan itu cepet banget. Itu tahun 2024 ketika saya niat umroh, tapi saya niat umroh sebenarnya di bulan Februari ya teman-teman. Di bulan Februari 2024. Saya pengen umroh sekeluarga dengan anak-anak saya ada tiga, dengan suami, dengan bapak saya. Kebetulan ibu saya sudah meninggal. Alhamdulillah bapak ibu saya sudah haji, tapi saya ingin berangkat umroh dengan bapak saya, adik-adik saya gitu ya. Nah, kalau adik-adik saya pastinya harusnya bayar sendiri ya, kecuali orang tua gitu kan. Pasti kalau diajak ya pasti harus bayarin dong ya. Nah, itu keajaiban-keajaiban itu datang ketika saya tuh sebenarnya niat umroh. Begitu kita niat umroh itu rezeki datang, tapi harus dibarengi dengan taat, harus dibarengi dengan amalan-amalan. Nah, sebenarnya amalan-amalan apa nih? Nah, amalan-amalan apa sih yang ingin saya bagikan nih ke teman-teman sampai kok tiba-tiba dengan niat umroh, alhamdulillah terkabul, terus nggak sampai setahun niat itu ada terlaksana. Allah mudahkan semuanya, tapi memang ada amalan-amalan ikhtiar-ikhtiar yang kita jalankan. Nah, apa saja sih ikhtiar-ikhtiarnya? Next, jadi ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Nah, ikhtiar bumi ini apa? Kalau ikhtiar bumi itu ya kita nabung gitu ya, kita kerjanya niatkan untuk ibadah, niatkan untuk selain untuk menafkahi keluarga, niatkan juga untuk kita pengen umroh gitu ya. Jadi waktu bulan Februari 2024, saya memang sudah niat mau umroh. Jadi saya buka tabungan, eh, ikut travel, namanya Samira Travel. Waktu itu ikut tabungan, tapi tabungannya itu bukan yang memaksa gitu ya. Jadi sebulan bisa boleh nabung 1 juta. Jadi waktu pas pertama buka tabungan itu saya nabung untuk 7 orang ya. Eh, 7 orang. Jadi saya keluarga 5, ibu mertua saya sama bapak saya, gitu ya 7 orang. Jadi per bulan itu saya tabung 1 juta, 1 juta. Tapi bulan kemudian, bulan berikutnya nggak nabung lagi. Bulan berikutnya nabung. Jadi ikhtiarnya masih setengah-setengah. Jadi kayaknya mau beli ini dulu deh, nanti dulu deh nabungnya gitu ya. Terus kemudian bulan berikutnya nabungnya cuma 500 kayak gitu ya teman-teman. Itu dari bulan Februari, Maret, April. Nah, kalau ketika kita ikhtiar buminya juga masih setengah-setengah, terus niat kita juga niat sih sebenarnya, niat untuk umroh tuh ada gitu ya, niat sebenarnya. Tapi ikhtiar kita tuh kurang gitu ya. Baik dari ikhtiar bumi maupun ikhtiar langitnya itu kurang gitu. Menurut saya kurang gitu karena pada waktu saya mau beli ini nggak jadi nabung, nanti aja deh nabungnya gitu. Nanti aja deh mau beli buat beli ini dulu gitu. Akhirnya benar-benar Allah tuh eh, memperlama jadinya ya teman-teman, memperlama benar-benar eh kayak kalau kita udah niat umroh tuh kayak dikasih cobaan-cobaan gitu ya, dikasih cobaan untuk ada kebutuhan ini, kebutuhan itu. Jadi sebenarnya Allah tuh mau menguji kita tuh sebenarnya memprioritaskan umroh nggak sih gitu. Nah, akhirnya pada bulan Desember nih teman-teman, saya tuh dikasih ujian yang benar-benar menurut saya ujiannya tuh lumayan ya. Jadi saya punya karyawan. Eh, karyawan di kantor saya itu ada
3 orang. Alhamdulillah sekarang udah nambah ya, jadi 5 orang. Kemudian saya benar-benar pada waktu di bulan Desember itu benar-benar pekerjaan saya itu sepi gitu ya. Saya dikasih apa namanya, alhamdulillah dikasih cobaan ekonomi gitu ya, sulit gitu ya. Sampai-sampai tuh uang di rekening saya, suami saya, sampai kas kantor nol. Untuk bayar gaji karyawan aja saya nggak punya. Saya sampai harus minjem adik saya gitu ya, untuk bayar karyawan. Nggak bisa bayar karyawan. Bayar, em, saya juga lupa bisa nggak makan, bisa makan, cuma ya mungkin ada pinjaman juga gitu ya. Pokoknya saya sampai minjem untuk bayar karyawan, untuk belanja itu di bulan Desember. Bulan Desember sampai dengan bulan Januari tanggal 1 pun saya masih nggak punya uang. Bayangin teman-teman, saya masih nggak punya uang. Nah, oh ya, keloncat ya. Nah, itu cobaan saya. Nah, sebelumnya di bulan November saya udah mulai nih teman-teman mempraktekkan teknik LOA gitu. Tapi di bulan Desember saya diuji gitu kan ya. Di bulan November eh, saya ketemu buku, ada buku magnet. Saya punya buku nih, Magnet Rezeki dan punyanya Teh Yesi, Jemput Sukses LOA lewat jalur jalur langit. Nah, ini saya baca di sini. Pertama saya belajar dari atau baca dari Jemput Rezeki. Jadi eh, amalan-amalan apa sih, terus perilaku-perilaku apa sih yang sebenarnya jangan dilakukan atau dilakukan di situ. Tapi amalan-amalan saya baca di Jemput Sukses lewat Loa dan Jalur Langit. Jadi di sini diajarin eh, amalan-amalan apa sih sesudah sholat, terus setiap hari harus baca Yasin Al-Waqiah gitu ya. Terus itu saya praktekkan sejak bulan November 2024. Jadi sejak November 2024 itu mulai saya setiap hari baca Yasin Al-Waqiah. Saya niat riadoh namanya, saya niat riadoh, kemudian baca Yasin Al-Waqiah, kemudian setelah baca Yasin Al-Waqiah kita apa namanya berhajat ya, apa namanya berdoa. Hajat apa sih yang ingin kita capai? Jadi saya itu memang hajatnya memang mau umroh sekeluarga gitu ya, mau umroh sekeluarga. Kemudian amalan-amalan setelah sholat juga saya praktekkan sehabis sholat, sebelum sholat subuh itu saya baca, sebelum sholat subuh itu sholat fajar, setelah sholat subuh kita baca istighfar 100 kali, terus ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Rozak ya Goni ya Mukni 100 kali, terus kemudian baca Yasin Al-Waqiah itu saya biasanya habis sholat subuh, tapi kalau misalnya saya lagi ada pekerjaan atau ngantuk banget deh, saya tetap baca tapi di asar atau zuhur atau lagi di duha gitu ya. Terus kemudian saya baca, ini boleh teman-teman catat ya karena nggak ada di slide teman-teman. Jadi teman-teman boleh catat amalan-amalan apa aja sih. Jadi setelah subuh itu saya baca tasbih malaikat, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astagfirullah. Itu 100 kali. Kemudian istighfar 100 kali, ya Hanan ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Mukni 100 kali. Kemudian saya baca solawat 100 kali, ya Latif 129 kali. Terus kita berdoa hajat-hajat apa yang ingin apa namanya dikabulkan oleh Allah. Kita punya hajat apa sih, kita berdoa. Kemudian pada waktu terus kemudian jangan lupa kita, oh ya jangan lupa nih malamnya kita sholat tahajud ya, menjelang menjelang dari sholat menjelang subuh kita sholat sholat duha. Kemudian jam 9 kita eh, sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah subuh atau sholat fajarnya, kemudian kita sholat duha, masuk ke zuhur kita harus sholat zuhur. Nah, di mulai 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 bulan November itu saya sudah memperbaiki ibadah saya. Memperbaiki ibadah itu dalam arti begini. Tadinya saya sholat 5 waktu, tapi
belum taat nih. Artinya taat tuh kita ketika kita mendengar panggilan itu kita harus terburu-buru untuk sholat. Supaya apa, Kak? Supaya rezeki kita juga terburu-buru, tergopoh-gopoh datang kepada kita. Kalau kita menunda-nunda sholat, itu pasti apa yang apa yang kita minta, rezeki yang datang juga dinanti-nanti sama Allah. Karena kita nanti dulu deh sholatnya. Kita lebih mementingkan pekerjaan dunia daripada panggilan Allah. Padahal ya teman-teman, Allah itu adalah bos dari segala bos gitu. Sebenarnya eh, saya gitu punya klien. Sebenarnya kan yang ngasih rezeki bukan klien kita. Sebenarnya yang kasih rezeki itu bukan Allah. Dan rezeki bukan dari gaji yang kita tiap bulan terima. Tapi coba deh teman-teman praktekkan. Kalau teman-teman hanya mengandalkan gaji, itu teman-teman nggak mungkin deh apa namanya eh, mungkin bisa umroh, haji. Itu kan kalkulatornya udah beda, teman-teman. Kalkulatornya udah bukan kalkulator manusia lagi, itu kalkulatornya udah kalkulator Allah gitu ya. Lanjut ya teman-teman. Jadi ketika kita mau niat umroh, kita harus perbaiki dulu nih ibadah-ibadah kita, sholat kita, terus jikirnya juga diperbanyak, jikirnya diperpanjang gitu ya. Terus setelah sholat zuhur itu ada lagi jikir gitu. Jikirnya, halo, masih ada ya? Nah, eh jadi kemudian kita udah beda lagi nih ya. Jikirnya itu udah harus diperbanyak apa aja jikir-jikirnya gitu kan. Terus sholat zuhur, kita masuk ke sholat zuhur, itu zikirnya diperbanyak dengan berzikir dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin, sama zikir yang setelah zuhur adalah La ilaha malikul hakul mubin 100 kali. La ilaha illallah al malikul hakul mubin. Nah, kalau teman-teman sering lihat sosial media itu pasti banyak itu teman-teman tentang konten-konten eh, memperbanyak rezeki, mempermudah rezeki. Itu setelah sholat zuhur kita baca la ilaha illallah al malikul hakul mubin 100 kali. Kemudian masuk ke sholat asar. Setelah sholat asar kita baca Robis Rohli Sodri wa Yasirli Amri. Setelah maghrib kita baca juga Robis Rohli Sodri wa Yasirli Amri. Kalau bisa kita juga ngaji lagi Al-Waqiahnya. Kemudian kita masuk ke Isya. Masuk ke Isya kita jangan lupa ya teman-teman qobliyah. Jangan lupa teman juga qobliyahnya, eh, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah maghribnya itu qobliyah isya, ba'diyahnya itu harus dilaksanakan supaya eh, apa namanya eh, rezeki kita juga mengalir deras gitu ya. Kemudian masuk ke isya kita eh, baca yang namanya eh, Jikir ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Rozak ya Goni ya Mukni. Kemudian kita ada yang namanya solawat pohon uang. Solawat pohon uang adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu dibaca 400 kali. Itu dibaca 400 kali. Nah, kemudian baca setelah sholat pola pohon uang dibaca juga eh eh sebentar saya jadi lupa. Kita baca setelah baca sholat puluh pohon uang, kita saya juga baca ini teman-teman. Bentar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu 450 kali. Memang teman-teman kalau mau hadiahnya gede itu kerja kerasnya juga harus gede. Jadi kalau yang nggak biasa, mudah-mudahan teman-teman di sini semua biasa berzikir ya teman-teman. Insya Allah eh, semua zikirnya, insya Allah eh,
terlaksanakan gitu. Yang penting kalau misalnya belum bisa 100 kali, minimal 33 kali, terus 40 kali gitu. Kemudian 100 kali, kalau bisa 1000 kali. Nah, eh, mudah-mudahan teman-teman di sini semua, ya, mudah-mudahan semua di sini teman-teman eh, bisa mengamalkan jikir-jikir yang sudah saya sampaikan ya teman-teman. Gitu. Nah, kemudian kita cerita lagi ya teman-teman. Setelah saya mengamalkan ini di bulan November, di bulan Desember itu saya dikasih cobaan. Cobaannya itu berupa ya ekonomi, kekurangan lah ya, kekurangan. Nah, kemudian di bulan Januari itu tanggal 1 itu saya masih nggak punya uang teman-teman. Nah, kemudian di tanggal 4 masuklah pekerjaan teman-teman. Masuklah pekerjaan dengan bayaran mungkin sekitar 50 juta ya teman-teman. 50 juta. Terus selain itu ada pekerjaan-pekerjaan lain yang masuk. Jadi udah bisa bayar lagi nih, udah bisa bayar utang ke adik, terus udah bisa mencukupi kebutuhan keluarga juga, udah berjalan lagi seperti biasa. Kemudian yang saya ingat pekerjaan yang di fee-nya 50 juta itu ya teman-teman untuk bikin perizinan gitu. Nah, dari pekerjaan inilah saya langsung daftar nih. Jadi tadinya kan ada masih ada nih tabungan yang kemarin ya untuk 7 orang tadi ya. Tabungan itu tiba-tiba itu saya berpikir gimana ke suami saya bilang ya, gimana kalau kita tuh umroh duluan gitu ya. Gimana kalau kita tuh umroh duluan, anak-anak nanti aja kita berdoa dulu di sana. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa umroh lagi bareng anak-anak, bareng orang tua. Suami setuju nih. Itu saya lagi sholat itu, kalau nggak salah saya lagi sholat tahajud berdua suami, terus tiba-tiba Bibi kita umroh yuk, tapi kita berdua dulu, kita berdoa di sana gitu. Oh, oh ya udah boleh. Terus saya telepon nih, telepon sama marketingnya umroh yang nawarin saya kemarin. Nah, tabungan-tabungan anak-anak, tabungan orang tua saya, ibu mertua saya dan bapak saya dipindahkan ke saya dan suami saya. Nah, dapat nih untuk DP. Kemudian tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 saya bilang, "Bu, saya mau umroh dia berdua sama suami coba deh pakai uang tabungan yang kemarin itu," gitu ya, teman-teman. Kemudian eh dari niat itu teman-teman, dari niat itu, terus dari cobaan-cobaan yang udah diberikan ke saya, alhamdulillah hadiahnya umroh. Nggak lama teman-teman, nggak lama saya telepon sama marketing saya tanggal 4, saya bilang saya mau umroh. Tapi DP-nya dipindah-pindahin dulu ya Bu, dari yang punya anak-anak saya ke saya. Oh oke gitu ya. Tapi dari niat umroh itu baru punya uangnya baru sedikit tuh. Sedangkan umroh itu kan saya umrohnya umroh plus Turki. Udah nggak punya uang, saya mintanya umroh plus Turki gitu ya. Umroh plus Turki. Dan biayanya waktu itu 40 juta satu orang, jadi berdua itu 80 juta. Baru punya uang sedikit tuh. Maksudnya dari uang 50 juta itu untuk oh ya dari uang 5 jadi di tanggal 4 itu saya dapat pekerjaan dengan nilai fee-nya 50 juta, kemudian masih buat bayar utang, terus buat bayar utang yang karyawan-karyawan, terus biaya hidup, sisa lah mungkin 25 juta gitu ya. Nah, dari 25 juta itu saya nekat nih mau 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 umroh, kata kata marketing saya begini. Oke, umroh di tanggal 26 katanya, di 26 Januari. Tanggal 7 Kak Dina manasik ya. Bu, tapi saya belum punya uang. Udah nggak apa-apa manasik aja gitu. Ya udah, saya ikut manasik sama suami saya dalam keadaan uangnya belum ada. Uangnya belum ada, belum full untuk melunasi biaya umroh yang 80 juta berdua gitu ya. Terus kemudian saya udah manasik, tapi saya males-malesan gitu waktu manasik. Duh, manasik nggak ya? Tapi kan duit belum ada gitu ya teman-teman. Nah, tapi kayak ada semangat gitu. Loh, gimana katanya mau ikhtiar gitu.
ya udah manasik aja dulu, nanti uang siapa tahu nanti aja dipikirinnya gitu kan. Akhirnya saya manasik dalam keadaan saya belum punya uang. Kemudian dibilang, Kak Dina udah punya paspor belum? Belum punya karena saya memang belum pernah ke luar negeri, belum punya paspor. Ya udah Kak Dina bikin paspor ya tanggal 9. Tanggal 9 saya pun belum punya uang, teman-teman. Saya belum punya uang untuk melunasi eh, umroh gitu ya, biaya umroh. Kemudian saya bilang sama marketingnya, Bu, tapi saya belum punya uang loh. Nggak apa-apa, udah bikin aja paspor. Bu, terus kalau saya nggak, Bu, terus kalau saya nggak bisa bayar gimana, Bu? Tiba-tiba harus waktunya bayar untuk melunasi tanggal 11 loh, teman-teman. Tanggal 11 atau tanggal 12, saya lupa, sekitar tanggal 13, 12, 13 atau 14 saya harus melunasi sisa pembayaran umroh 80 juta karena harus isu tiket dan visa gitu ya. Tanggal 9 itu saya bikin paspor dalam keadaan saya belum punya uang gitu ya. Kemudian dalam keadaan saya belum punya uang. Ya udah, tapi saya tetap bikin paspor. Saya tetap ikut manasik. Nah, dalam keadaan yang belum punya uang, saya berpikir ya, kita jual apa ya? Eh, kita baru ngecek sekitar ya 20 juta juga nggak nyampe kalau nggak salah ya. 8, mungkin mungkin ya sekitar 18-an juta ya teman-teman. Mungkin itu ya sekitar 18 juta. Nah, kemudian Kak bisa kirim zikir-zikirnya, boleh nanti kita chat admin aja ya, Kak Rizka. Nah, kemudian di tanggal segitu ya, yang belum sama sekali belum punya uang, kemudian di tanggal, terus kemudian gini, habis saya bikin paspor, saya kan nggak punya uang sama sekali nih. Harta saya memang eh, apa namanya, ada tersimpan harta saya itu emas. Jadi saya jualin nih emas-emas saya, emas-emas waktu nikah gitu ya teman-teman. Jadi itu ikhtiar bumi saya yang saya lakukan. Ikhtiar ikhtiar langitnya itu ya tadi memperbanyak zikir sama memperbaiki ibadah. Kemudian ikhtiar buminya kita harus berkorban gitu ya teman-teman. Jadi saya korbankan harta saya yang selama ini saya simpan gitu ya dari mulai nikah, terus saya beli emas, sisa lah tinggal emasnya itu tinggal cincin kawin sama satu cincin. Jadi saya sisa punya 2 cincin gitu ya. Jadi kejual itu sekitar 11 juta. Yang saya pikir bisa kejual 20 juta, ternyata saya salah gitu. Jadi, nah, masih sisanya masih banyak nih. Saya lupa sisanya berapa, masih sisa banyak banget. Nah, habis saya bayarkan di di tanggal 10, tanggal 11 itu ditelepon lagi, Kak Dina harus lunasin ya. Kak Dina ada nggak uang 10 juta lagi? Kebetulan masih ada uang yang pembayaran yang kemarin gitu ya, 10 juta. Masih ada gitu. Masih ada, saya bayarkan lagi 10 juta. Sisa uang udah nggak banyak tuh. Mungkin sisanya tinggal 1 juta mungkin ya teman-teman. Tapi ya saya ikhlaskan aja. Saya nggak peduli besok bisa transport apa enggak. Padahal saya punya karyawan, saya punya, pokoknya uangnya tuh udah habis banget untuk bayar umroh plus Turki. Jadi sisa uang mungkin sekitar 1 juta, 2 juta, pokoknya nggak sampai 5 juta mungkin ya. Itu saya lupa karena udah tahun lalu di 2024. Nah, saya umroh di 2024 di Januari. Kemudian sebentar, ada gangguan sebentar ya teman-teman. Baik. Sambil menunggu beliau, mungkin untuk teman-teman Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa sambil dicatatkan dahulu. Nanti akan kita bahas setelah selesai materi. Dan dari Bapak Ibu ada yang tahu gimana sih tutorialnya biar bisa dapat visa
untuk berangkat ke sana bisa juga, atau berapa sih nominal yang sebaiknya kita siapkan untuk kita selama umroh di sana berapa hari itu, kalau hitungan rupiahnya berapa, kalau hitungan nominal di sana itu berapa, itu mungkin bisa di cek dulu, bisa boleh, nanti akan kita bahas setelah sesi materi dari Dina. Enggak, Bu Dina lanjut. Ya, terima kasih. Masih semangat ya dengar sharing saya ya, cerita pengalaman pribadi dan eh, apa namanya keajaiban-keajaiban setelah saya memperbaiki ibadah dan mempraktekkan loa. Oke. Kemudian pokoknya dari tanggal 4 sampai tanggal 12 ya, sampai tanggal 11 itu Allah kasih keajaiban-keajaibannya ya, rezekinya ada aja gitu. Kemudian tanggal 12, jadi tanggal 11 itu saya harus melunasi gitu ya, melunasi. Dari mana datang, dari mana uangnya, sedangkan 10 juta lagi saya harus 10 juta lagi, nggak 10 juta, kayak 16 juta lagi saya harus lunasin gitu. Alhamdulillah saya lagi bengong-bengong gitu loh. Jadi bingung gitu ya, ya Allah, ya Jabar, ya Allah, maha luas rezekimu gitu. Sambil berdoa-berdoa gitu, kemudian ditelepon sama klien saya, Mbak Dina bisa ke Bogor nggak gitu. Alhamdulillah dapat pekerjaan lagi, bayarnya cash, bisa untuk melunasi eh, travel gitu ya. Jadi kan akhirnya di tanggal 12 semuanya beres, teman-teman. Masalah travel beres. Saya udah bisa melunasi full 80 juta. Yang tadinya tanggal 1 sampai tanggal 4 saya nggak punya uang, tanggal 12 saya bisa bayar umroh gitu. Dua orang gitu ya. Alhamdulillah. Terus sisa uang saya 1 juta dong, teman-teman. Dalam keadaan saya punya anak tiga, saya punya pembantu gitu, saya punya pembantunya dua waktu itu. Saya eh, punya anak sekolah, karyawan segala macam gitu ya. Beban saya banyak banget kan, teman-teman. Saya bekerja bersama suami saya ya, teman-teman ya. Jadi saya punya kantor bareng suami. Jadi kalau kita punya uang ya kita punya uang bareng, nggak punya uang ya nggak punya uang bareng gitu. Bareng-bareng nggak punya uang, bareng-bareng punya uang gitu. Akhirnya tanggal 12 alhamdulillah semua lunas, teman-teman. Alhamdulillah masalah travel udah beres. Sisa uang 1 juta. Saya mikir besok makan gimana ya? Ternyata teman-teman Allah kasih lagi rezeki di hari kemudiannya. Hari kemudiannya, hari kemudiannya, hari kemudiannya. Sampai saya kan nggak pernah keluar negeri. Nggak pernah ya, di waktu di Januari itu Turki musim dingin. Saya harus beli baju winter, segala macam persiapan-persiapan. Itu kan nggak punya uang ya, ya teman-teman ya. Tapi teman-teman, eh, Allah mampukan semuanya. Saya bisa beli baju untuk winter, saya bisa beli kerudung, semua teman-teman. Perlengkapan umroh saya bisa beli, perlengkapan untuk winter saya bisa beli. Terus kemudian mikir lagi teman-teman, tapi saya nggak punya lagi, mikir lagi kan ya teman-teman. Kalau saya berangkat, saya harus kasih uang belanja dong untuk anak-anak saya. Uang makan di rumah, terus ongkos saya di sana juga, masa saya nggak jajan gitu ya. Ya Allah teman-teman, itu di dimampukan lagi sama Allah, dikasih lagi rezeki dan saya itu lupa rezekinya dari mana-mana aja. Tapi Allah mampukan semuanya. Dari mulai saya berangkat itu dapat uang dari pekerjaan saya tentunya. Alhamdulillah Allah kasih rezeki terus 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 datang terus gitu ya teman-teman. Datang terus teman-teman, rezekinya terus datang. Sampai saya juga bisa kasih uang belanja, uang makan, uang transport karyawan, uang gaji pun saya bisa terima. Alhamdulillah saya berangkat, bisa ngasih uang orang di rumah, juga bisa bawa uang ketika saya untuk pergi, untuk uang oleh-oleh, untuk uang jajan selama saya di sana. Nah, masih ada lagi cerita teman-teman. Kemudian sampainya di sana, jadi umroh plus Turki itu saya Turki dulu, baru kita umroh. Selagi di Turki, mau berangkat umroh pun, pekerjaan datang. Padahal saya itu di Turki, gitu kan. Mau ada tanda tangan kontrak, gitu ya. Alhamdulillah kan saya punya asisten, terus punya partner. Jadi partner saya yang jalan, sayanya di Turki. Jadi selama saya di Turki, itu
uangnya datang lagi teman-teman. Jadi bukan selepas sebelum berangkat aja. Ketika saya di Turki mau berangkat ke Madinah, saya masuk lagi uang transfer. Lumayan kan teman-teman buat uang jajan saya gitu ya teman-teman, uang jajan saya. Terus kemudian selagi saya di Madinah, saya lupa. Yang saya ingat ketika saya lagi umroh, ketika saya di Mekah, uangnya masuk lagi juga teman-teman. Jadi pekerjaan terus datang teman-teman, terus datang. Jadi uang yang saya bawa ketika saya kembali ke Indonesia, padahal saya di sana udah jajan oleh-oleh, udah beli baju, udah macam-macam lah ya, udah jajan lah, udah kepake untuk ke kafe momen, kafe yang viral itu teman-teman pasti tahu nih kafe momen, kafe viral, view Ka'bah, saya udah jajan di sana. Tapi uang yang saya bawa itu utuh, balik ke Indonesia itu utuh, dalam keadaan utuh. Kepake, tapi selama saya umroh itu dapat lagi. Nah, alhamdulillahnya eh, udah kita dikasih kemudahan umroh, biaya-biayanya. Pokoknya kalau kita udah mengikhtiarkan langit dan bumi, kita bayar dulu. Kita sebenarnya yang kalau teman-teman pengen umroh itu sebenarnya cuma butuh niat sama ikhtiar. DP aja dulu. DP dulu nanti Allah lunasin. Alhamdulillah semua lunas. Meskipun sebenarnya doa doa saya dan hajat saya adalah saya ingin umroh bareng keluarga, bareng anak-anak, terus bareng orang tua. Tapi di waktu Januari 2024 memang saya tidak umroh bareng keluarga. Hanya saya sama suami saya di sana ya, berdua. Tapi di sana kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan bisa kembali bersama anak-anak saya gitu ya. Bisa umroh lagi nanti setiap tahun. Di tahun 2025 saya pengen umroh bareng anak-anak, bareng orang tua, bareng adik, kakak gitu ya. Semua saya sebut gitu ya. Nah, nggak sampai di situ aja teman-teman. Jadi ketika kita pulang umroh, kita next dulu ya PowerPoint-nya ya. Jadi eh, kita ikhtiar langit dan bumi, the power of law dan doa. Nanti kalau teman-teman pengen jikir-jikir apa sih yang pengen jikir-jikir apa sih yang pengen teman-teman amalin nanti boleh ke admin. Nanti saya kirim doa-doanya. Nah, kemudian teknik yang dipakai itu scripting, afirmasi, visualisasi, action itu juga nanti saya kirim aja semua ya teman-teman ini untuk mempersingkat waktu karena setengah jam lagi waktu saya cuma setengah jam lagi. Kemudian kita praktekkan doa. Terus setiap yang kita pikirkan adalah doa. Jangan lupa setelah kita berdoa itu kita harus yakin ya teman-teman. Kita harus yakin doa kita akan dikabulkan. Terus kita afirmasi setiap hari pikiran-pikiran baik, doa-doa baik, ucapan-ucapan baik gitu. Nah, terus kemudian mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Jadi percaya saja kalau kita minta kepada Allah pasti Allah kabulkan gitu. Sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku. Jadi kalau teman-teman berprasangka Allah akan kabulkan doa-doa teman-teman, insya Allah doa teman-teman diijabah. Kalau teman-teman berpikir saya bisa ke Mekah, saya bisa umroh, saya bisa haji, insya Allah teman-teman bisa ke Mekah dan bisa ke Mekah menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya Rasulullah. Dan zikir hariannya sederhana, salawat tahun uang. Kemudian setelah saya pulang umroh itu saya tambah lagi teman-teman. Saya tambah lagi zikirnya yang tadinya zikir sholawat itu mungkin cuma 100, kemudian isanya 400. Saya tambah lagi setelah pulang umroh itu zikirnya menjadi 5.000 kali. Sholawat apa namanya? Sholawat Jibril gitu ya teman-teman. Eh Sholat Jibril. Kemudian saya juga nambah, oh ya jangan lupa ya kalau habis Isya itu baca Al-Muluk, kemudian baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Itu juga menambah rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian setelah pulang umroh itu zikirnya ditambah. Jadi saya tambah dengan baca eh, solawat 5.000 kali,
solu ala Muhammad, solu ala wasalam. Tapi biasanya saya juga kalau supaya cepat gitu ya. Tapi harus di ini juga ya teman-teman ya, dirasakan gitu. Zikir itu nggak cuma cepat, nggak cuma banyak, tapi kita tahu makna sholawat itu apa gitu. Jadi kita tahu arti yang kita baca itu apa. Jadi sekarang ini saya nambah sholawatnya 5.000 kali. Kalaupun nggak sempat 5.000 kali, saya biasanya 1.000 kali. Yang penting teman-teman itu konsisten. Konsisten lebih penting ya teman-teman daripada apa namanya jumlah dari banyaknya zikir yang kita baca gitu kan. Kemudian saya juga baca eh, doa kalau kita pengen pekerjaan, kita baca juga Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika aman siwak. Jadi datangkan rezeki yang halal, jauhkan yang haram, kemudian perkaya aku dengan karuniamu sehingga aku tidak eh, meminta kepada selainmu. Itu juga saya baca kalau nggak 7 kali, 33 kali, 100 kali. Nah, kemudian keajaiban-keajaiban apa sih setelah yang saya dapat setelah kita umroh? Next ya, kita ke eh, keutamaan umroh ya. Keutamaan umroh. Jadi keutamaan umroh itu sebenarnya teman-teman menghapuskan dosa, memperoleh pahala, eh, ke bawah lagi Mas. Terus, 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 terus lagi. Nah ya, jadi keutamaan umroh sebenarnya umroh itu eh saya kan bukan ustazah ya teman-teman, jadi saya hanya mendengar, saya juga belum dapat ini dalilnya, tapi menurut ustadz, umroh itu wajib teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya kalau kita punya uang, kita wajib minimal umroh. Jadi kalau teman-teman lebih mampu lagi, teman-teman haji. Jadi teman-teman itu harus kalau teman-teman punya uang itu wajib mengunjungi apa namanya? Wajib melaksanakan ibadah umroh gitu ya teman-teman. Jadi umroh itu bukan sunnah tapi wajib karena Rasulullah sebelum dia melaksanakan haji, dia sebelumnya itu melaksanakan umroh sebanyak 4 kali. Jadi beliau itu umroh dulu 4 kali, baru beliau melaksanakan haji. Jadi umroh itu bukan sunnah, bukan yang berpikir itu mereka kadang-kadang berpikir kalau umroh itu hanya jalan-jalan, itu enggak teman-teman. Jadi keutamaan umroh itu menghapuskan dosa, memperoleh pahala sholat berlipat-lipat ganda, karena kita sholat di Masjidil Haram itu pahalanya sangat-sangat berlipat-lipat. Kemudian di Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu tiga masjid yang kalau kita sholat di sana itu pahalanya itu beribu-ribu kali lipat. Terus kemudian yang ketiga menghapuskan kemiskinan, yang keempat doa dikabulkan, dan yang kelima dijanjikan surga. Nah, yang saya mau bahas menghapuskan kemiskinan. Nah, jadi teman-teman, saya mau cerita. Sebelum saya umroh, jadi saya tuh memang mau niat umroh karena jujur aja mau memperbaiki ini saya, apa namanya, ekonomi saya. Sebentar teman-teman ya, kayaknya ada tamu sebentar. Baik. Itu tadi ya untuk yang di materi untuk saat ini sudah sampai di keutamaan umrah. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini bisa ini untuk chat sudah ada beberapa ya untuk yang tanya sudah masuk. Ya, ini dari Oke, Bu Ratna. Oke, nanti kita bahas ya setelah sesi dari materi Bu Dina. baik, Oke, siap. lanjut Bu Dina. Saya lanjutkan ya, mohon maaf ini ada gangguan karena saya di rumah ya. Jadi ada tamu, ada anak nangis gitu ya teman-teman, mohon maaf. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi keajaiban-keajaiban apa sih yang setelah saya dapatkan? Jadi keajaiban itu datang dari kita niat umroh sampai kita pulang umroh, keajaiban-keajaiban itu terus datang, menghapus kemiskinan. Nah, jadi sebenarnya saya tuh pengen niat umroh sebenarnya
memang sebenarnya pengen menghapus kesusahan-kesusahan gitu ya. Dari dulu tuh saya pengen beli rumah teman-teman, tapi kayaknya susah gitu ya teman-teman. Rezeki juga segini-gini aja, usaha juga begini-begini aja. Nah, ketika saya pulang umroh, nggak sampai setahun teman-teman, doa itu semua, doa itu sedikit-sedikit itu dikabulkan. Jadi saya berdoa pengen punya rumah, saya pengen beli rumah, saya pengen ganti mobil, terus saya pengen umroh sekeluarga bareng adik-adik, bareng bapak saya, bareng ibu saya, gitu ya teman-teman. Itu doa teman-teman sedikit demi sedikit terkabul. Yang saya ingat pertama kali doa saya yang terkabul adalah alhamdulillah saya bisa beli rumah gitu teman-teman. Alhamdulillah setelah pulang umroh saya bisa beli rumah. Mungkin memang bukan rumah yang cash ya teman-teman. Saya masih dikasih rumah yang cicilan, tapi cicilannya ke cicilan developer, bukan cicilan KPR. Alhamdulillah saya dihindarkan dari riba. Dulu sebelum umroh itu mau cicil rumah aja kayaknya saya dipersulit oleh bank. Alhamdulillah saya dijauhkan ya. Mungkin dihindarkan dari riba itu, teman-teman. Jadi mau cicil bank aja susah karena saya kan lawyer ya, pekerjaan saya pengacara. Jadi gaji saya juga setiap bulan itu berubah-ubah. Jadi pastinya ditolak gitu. Jadi eh, niat saya beli rumah itu ya sampai sekarang sampai sebelum umroh itu tidak terkabul, dan dengan setelah pulang umroh alhamdulillah bisa dapat rumah cicilannya developer, bukan yang cicilan bank KPR, jadi cicilannya flat. Saya cicilannya cicilan cicilan developer yang mencicilnya ke developer lah intinya tanpa bunga. Mungkin dia menaikin harga tapi tidak pakai bunga gitu ya. Jadi sekira mungkin harga di 500 menjadi 600 gitu, atau 600 ke 650 mungkin segitu ya, sebagai contoh gitu. Jadi alhamdulillah niat saya pengen punya rumah dari dulu gitu ya buat anak-anak gitu. Alhamdulillah setelah umroh, pulang umroh tercapai. Saya punya saya bisa beli rumah dengan cicilan developer. Itu dipermudah, tanda tangan PPJB-nya dipermudah, DP-nya dipermudah, semuanya dipermudah. Kemudian itu pertama kali doa saya yang terkabul. Kemudian doa saya apalagi sih yang terkabul? Kemudian doa saya yang terkabul yang kedua adalah alhamdulillah saya berdoa, ya Allah pengen kembali lagi umroh tahun depan dengan membawa anak-anak saya. Saya kan kemarin umroh plus Turki ya teman-teman. Jadi ketika saya umroh plus Turki itu, ketika saya di Turki juga saya sedih teman-teman. Sedihnya, duh kasihan ya. Padahal kesini itu pengen niatnya itu pengen bareng-bareng anak-anak, bareng orang tua. Alhamdulillah teman-teman. Setelah saya pulang umroh, saya bisa jadi mm, yang sekarang ini teman-teman, eh saya tidak ikut travel ya teman-teman. Saya ikut komunitas umroh mandiri. Jadi saya bisa dikasih rezeki sama Allah, bisa beli tiket eh untuk 8 orang, beli tiket untuk 8 orang. Kemudian sampai pengasuh saya pun saya bisa ajak umroh teman-teman. Coba bayangin, saya bisa ajak bapak saya bisa ajak ibu mertua saya bisa beli tiket pesawat untuk anak-anak saya 3 orang, pengasuh saya gitu ya teman-teman. Alhamdulillahnya doa kita dikabulkan. Alhamdulillah doa doa untuk pergi umroh plus Turki dikabulkan. Di bulan, insya Allah saya akan berangkat lagi di bulan Januari tanggal 20 gitu ya. Turki dulu, baru kita umroh. Tapi ini kita nggak ikut travel. Ikutnya nanti kita bahas ya teman-teman keunggulan umroh mandiri. Mulai dari biayanya yang murah gitu kan. Kak, itu umroh komunitas bagaimana? Nanti kita bahas ya teman-teman, umroh komunitas teman-teman. Kemudian alhamdulillah doa satu persatu dikabulkan. Saya bisa beli tiket pesawat ke Turki,
eh, kemudian dari Jakarta ke Turki, pesawatnya juga pesawat Emirates, dari Turki ke Jeddah itu pakai pesawat Saudi ya. Kemudian, jadi pesawatnya bukan pesawat yang kaleng-kaleng lah ya. Pesawatnya, alhamdulillah dapat pesawat yang bagus, pesawat yang setaraf dengan Saudi ya, Garuda gitu ya. Pulangnya dari Jeddah ke Indonesia, saya menggunakan pesawat Etihad. Itu saya bisa bayarin saya, suami, anak-anak 3 orang, pengasuh saya, pengasuh untuk anak-anak ya, terus bapak saya. Alhamdulillah adik saya dimampukan, jadi dia bayar sendiri. Selain adik saya, suami saya juga berdoa di sana supaya ibunya berangkat, kakaknya berangkat, adik-adiknya berangkat, iparnya berangkat, ponakannya berangkat. Alhamdulillah Allah kabulkan semua teman-teman. Meskipun saya tidak bayarin ipar saya, ponakan-ponakan saya dari suami, mereka bisa berangkat juga teman-teman. Mereka nyusul gitu ya, tapi mereka pakai travel karena mereka merasa belum pernah umroh, jadi nggak berani. Tapi mereka dimampukan sama Allah teman-teman untuk nyusul gitu. Itu baru nyusulnya juga baru sekarang-sekarang ini, baru di bulan November baru pada bikin paspor. Jadi teman-teman semua doa satu persatu terkabul gitu ya teman-teman. Setelah itu apalagi doa saya pengen ganti mobil gitu ya, ganti mobil. Alhamdulillah saya bisa ganti mobil cash teman-teman. Uangnya dari mana teman-teman? Kalau dipikir-pikir sebelum umroh tuh semua kayaknya susah, ini susah, itu susah. Tapi setelah umroh teman-teman terkabul semua. Jadi doa dikabulkan, menghapus kemiskinan. Jadi nggak cuma bisa beli ini, bisa beli itu, tapi alhamdulillah rezeki ada terus, ada terus gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya niat umroh, ayo coba teman-teman ikhtiar langit dan ikhtiar buminya dilaksanakan supaya kalau teman-teman berdoa di sana, insya Allah dikabulkan gitu ya. Hapus kemiskinan. Jadi teman-teman pasti nggak ada. Coba lihat deh teman-teman, nggak ada yang pulang umroh itu miskin. Pasti abis pulang umroh itu rezekinya lancar, doa-doa dikabulkan gitu teman-teman. Nah, begitu juga dengan saya pengen bapak saya ikut, adik saya ikut. Kebetulan adik saya ada 3. Jadi yang dikabulkan masih 1 nih, yang 2 ini kan udah menikah. Jadi masih banyak mungkin tanggungannya gitu ya, bawa anak, bawa suami gitu ya. Jadi yang dikabulkan masih adik saya yang belum menikah nih. Jadi eh, alhamdulillah semua doa-doa dikabulkan gitu. Baik dari suami saya juga adik-adiknya, kakaknya semuanya ikut umroh bareng di bulan Januari 2025 nanti di bulan Januari. Alhamdulillah tinggal isut visa aja nanti di bulan Desember karena visa untuk yang umroh mandiri kan kita isutnya atau apply-nya itu di 1 bulan sebelum keberangkatan karena visa itu berlaku 30 hanya 90 hari aja gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini foto saya ketika saya umroh di tahun 2024. Ini yang fotoin suami saya, jadi suami sayanya nggak ikut ke foto. Jadi ini baru foto saya aja. Oke. eh Tadi ada temen yang nanya juga ya, gimana sih umroh mandiri itu pakai komunitas aja. Nah, saya mau sharing juga umroh mandirinya. Nah, jadi ketika saya mau niat umroh mandiri, karena jujur aja kalau pakai travel itu 40 juta per orang ya. Jadi kali 9 itu lumayan berat. Jadi saya ikhtiarnya adalah cari-cari komunitas umroh mandiri. Kebetulan saya dapat komunitas umroh mandirinya. Nanti yang mau boleh japri ke admin gitu ya teman-teman. Nanti kita jadi di dalam komunitas umroh mandiri itu teman-teman, kita tuh sama-sama nyari tiket bareng. Jadi jadi kalau teman-teman pengen umroh mandiri itu siap-siap ya teman-teman, siap-siap repot. Kalau nggak mau repot, mendingan pakai travel apapun apa namanya eh jalannya teman-teman pengen umroh baik pakai travel maupun pakai non travel itu Allah mudahkan, pasti Allah mudahkan.
Nah, setelah saya sharing tentang yang travel, saya mau sharing juga tentang pengalaman saya nanti untuk umroh di bulan Januari 2025. Jadi, eh, apa namanya, ikhtiar bumi saya adalah saya cari-cari konten-konten baik TikTok, baik baik Instagram itu tentang umroh mandiri, teman-teman. Umroh mandiri. Alhamdulillah dapat komunitas umroh mandiri gitu ya. Nanti di komunitas itu kita diurusin visanya. Paspornya bisa bisa diurusin atau bisa bikin sendiri. Nah, tapi kita nge-war tiket bareng-bareng. Jadi saya itu udah nge-war tiket dari bulan Juni Juli kalau nggak salah ya teman-teman. Juni Juli sekitar Juni Juli. Jadi kita ada yang langsung PP gitu ya. Ada yang berangkat dari Malaysia, ada yang berangkat dari Singapura gitu. Kalau saya berangkat dari Jakarta aja karena menurut saya sih lebih murah dari Jakarta. Karena kalau kita ke Malaysia atau ke Singapura dulu banyak kos-kos hotel segala macam yang harus dipikirkan juga gitu ya. Nah, kemudian eh, kita nge-war tiket bareng-bareng, terus kita juga kalau di dalam komunitas umroh mandiri ya, supaya lebih murah itu kita nge-war tiket bareng-bareng. Ada hari-hari di mana tiket itu murah gitu kan. Tiket itu murah, tapi tetap pakai pesawat yang bintang 5 gitu ya, setaraf dengan Saudi ya, setaraf dengan Garuda gitu kan. Kemudian setelah saya booking tiket, semua PP, kemudian kita eh, booking hotelnya. Setelah booking hotelnya, nanti kita membicarakan tentang transportasinya mau bagaimana. Jadi di sana bisa kalau mau transport, kalau mau umroh grup aja bisa pakai yang mobil transport 7 orang atau mau pakai yang bis apa namanya bis yang 3/4 itu atau bisa pakai bis. Nah, kalau di komunitas saya itu alhamdulillah udah banyak teman-teman jamaahnya jadi pakai bis gitu. Next, jadi kelebihan umroh mandiri itu biayanya lebih terjangkau, terutama jika jemaah pintar memilih akomodasi dan transportasi, fleksibel dalam menentukan tanggal, jumlah jumlah hari. Jadi kalau misalnya di travel agent kan kita harinya tuh terbatas ya, ada yang 9, ada yang 12 gitu ya. Kemudian kalau di umroh mandiri itu lebih fleksibel mulai dari pesawat, akomodasinya kita mau berapa hari di sana, terus mudah mengatur waktunya, berangkatnya kapan, pulangnya kapan, bisa lebih milih tinggal lama di Saudi di apa di Madinah dulu, ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu. Jadi itu lebih fleksibel. Nah, dokumen-dokumen apa sih yang dibutuhkan nih teman-teman buat teman-teman yang pengen umroh? Yang pertama teman-teman harus siapkan itu pastinya adalah paspor. Paspor, terus foto, data diri, terus sekarang ini kan kalau mau berangkat umroh itu harus vaksin dulu ya, harus ada buku kuning dan itu katanya vaksin itu berlaku untuk 3 tahun. Kemudian visa, kita bisa bantu untuk bikin visa umrohnya. Terus tiket pesawat itu komponen yang paling penting teman-teman. Jadi teman-teman karena harganya itu kan yang paling mahal adalah eh, apa namanya pesawat ya. Jadi teman-teman itu harus udah mulai nge-war tiket yang murah gitu kan. Atau kalau misalnya masuk grup komunitas umroh itu bisa di-share tuh kapan-kapan aja eh, tanggal-tanggal yang murah. Terus akomodasi penginapan gitu, teman-teman. Jadi gitu. Itu aja sih teman-teman dari saya. Kalau teman-teman, jadi sebenarnya niat umroh mau pakai eh, travel ataupun non travel, insya Allah Allah mudahkan. Yang pertama perbaiki dulu ibadah kita, kemudian ada amalan-amalan, jikir-jikir yang teman-teman harus laksanakan. Terus kita juga harus afirmasi positif. Terus scripting, jadi kita tuh sebenarnya kita harus tulis sebelum tidur ataupun sebelum bangun tidur itu teman-teman harus tulis hajat-hajat teman-teman, hajat terbesarnya aja misalnya mau umroh itu tulis, terus kita afirmasi, kita berimajinasi kalau kita tuh udah di sana kayak gimana. Alhamdulillah ya Allah, kita udah ada di sini. Jadi berimajinasi kita tuh seakan-akan udah di sana, bersyukur alhamdulillah
Jadi gitu teman-teman. Itu yang aku lakukan selama ini dan insya Allah eh udah mau umroh yang kedua kali. Kali ini umrohnya nggak berdua, tapi alhamdulillah udah sekeluarga gitu teman-teman. Itu aja teman-teman. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Dina atas cerita yang sudah dialami oleh Bu Dina langsung bersama keluarga. Sungguh cerita yang memotivasi kita, terutama saya dan teman-teman yang lain. Semoga juga segera dikabulkan ya kita untuk segera umrah bersama keluarga maupun orang-orang tercinta. Oke, jadi untuk materi dari Bu Dina tadi barangkali tadi ada yang terlewatkan ya. Jadi ini eh, saya sampaikan sekilas untuk materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Dina tadi. Yang pertama, untuk rahasia magnet rezeki itu adalah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas utama kita itu adalah beribadah kepada Allah, itu dengan sholat dunia diperbaiki, berbanyak untuk sholat sunnah maupun amalan-amalan sunnah, dan doa-doa zikir juga kita perbanyak. Jadi untuk zikir itu tidak hanya tentang cepat dan jumlah, tapi kita juga mengerti dan memahami apa yang kita lafazkan. Jadi zikir kita itu bertujuan untuk apa sih? Jadi kita tekankan di situ tujuan kita, lalu setelah itu nanti kita konsisten kepada Allah untuk memberi eh, kita berdoa kepada Allah hajat apa yang akan kita inginkan atau yang pengen Allah kabulkan untuk kita. Lalu beberapa zikir tadi juga sudah disebutkan oleh Budina malam-malamnya itu eh, nanti untuk daftarnya bisa chat ke Amin ya, Amin ya itu nanti insya Allah akan di-share oleh Amin. Lalu untuk amalan-amalan tadi kurang lebih ada dua ya, amalan langit dan amalan bumi. Kalau yang langit yang tentang ibadah-ibadah tadi, kalau untuk yang bumi kita lebih ke berkorban dana. Tapi itu nanti dana akan kembali berkali-kali lipat ya. Jadi berapapun dana yang kita keluarkan untuk umrah, insya Allah akan dikembalikan Allah Allah dalam bentuk lain atau misal uang juga itu nanti insya Allah berkali-kali lipat. Jadi salah satu makanya tadi disebutkan untuk salah satu keutamaan itu nanti akan menghapus kemiskinan. Jadi itu sudah banyak dari Budina cerita dan dari mungkin dari tetangga kita atau kerabat kita yang sudah pernah umrah, mungkin bisa kita cross check ke beliau-beliaunya, benar nggak sih umrah itu bisa menghapus kemiskinan. Itu sepertinya sudah ada beberapa contoh ya di sekitar kita. Jadi umrah itu uangnya nggak sedikit, tapi kita lihat kok makin banyak duitnya, makin enak hidupnya. Itu salah satu manfaat yang kita peroleh dari umrah. Lalu kalau kita umrah itu insya Allah doa juga akan dikabulkan. Makanya kalau di daerah saya itu Bu, begitu ada tetangga yang habis umrah, biasanya dalam waktu mumpung belum ada 40 hari ini, yuk kita ke rumah beliau, kita minta tambahan doa. Itu insya Allah juga akan dikabulkan doanya. Tuh. Lalu untuk cara umrah itu tadi dijelaskan oleh Bu Dina itu kurang lebih ada dua. Kita untuk kalau pengen praktis kita bisa menggunakan travel agent atau biro travel. Tapi kalau kita pengen lebih menikmati prosesnya, itu kita bisa umroh sendiri. Cuma ya itu kalau untuk kita umroh mandiri, pertama kita dia lebih terjangkau, waktu lebih fleksibel, kita bebas pilih mau menginap di mana, kita mau berapa lama di sana, itu kita lebih fleksibel. Cuma nanti kita agak repotnya cuma di
apa-apa kita kondisikan sendiri. Jadi kita bisa sambil belajar sih sebenarnya. Bagaimana cara kita mengurus paspor, bagaimana kita mengurus tiket pesawat ke sana, ke PP, kemudian untuk akomodasi penginapannya juga seperti apa. Baik. Kurang lebih seperti itu tadi untuk materi yang disampaikan oleh Bu Dina. Nah, untuk sesi tanya jawab ini sudah kita buka ya. Untuk yang pertama ini ada feedback dari Bu Rizka Sulawesi. Beliau menyampaikan terharu ya, cerita Bu Dina yang begitu banyak KJP tadi. Masya Allah. Lalu ini ada pertanyaan dari Bu Ratna Cirebon. Eh, Kalau jalur langit, insya Allah saya sudah amalin sholat dan zikir, alhamdulillah sudah. Gitu ya. Jadi kalau untuk jalur bumi, eh, beliau menyampaikan saya seorang ibu rumah tangga, nggak punya penghasilan selain dari suami. Buat makan tiap hari aja itu masih pas banget, Bu. Tapi insya Allah tiap hari sudah mulai sisihkan untuk sedekah subuh. Jadi beliau masih bingung kadang kalau untuk umrah itu jalur buminya seperti apa? Apakah bisa gratis atau seperti apa? Monggo Ibu Dina. Iya, Bu Ratna dari Cirebon ya. Halo Bu. Jadi gini, saya juga punya cerita nih. Sebenarnya kalau kita doa itu teman-teman, kita itu harus yakin karena Allah itu maha kaya, maha luas. Jadi kita itu sebenarnya pikiran kita yang terbatas ya teman-teman. Kayak saya kemarin pikiran saya yang terbatas, saya uang dari mana gitu ya untuk ngelunasin ini gitu. Dalam waktu 1 hari, nggak sampai harus 1 hari, saya udah dilunasin sama Allah. Jadi sebenarnya kalau berdoa itu teman-teman jangan berpikir gitu ya. eh, Ibu Rana tuh nggak usah berpikir kira-kira dari mana ya, kira-kira uangnya nanti dari mana. Jadi itu bukan kapasitas kita untuk berpikir teman-teman ya, bukan kapasitas kita untuk nanti Allah ngabulinnya kayak gimana sih, dari jalan mana sih, itu nanti urusan Allah. Jadi sebenarnya urusan kita hanya ibadah, 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 percaya, percaya, percaya. Karena gini, ada teman saya waktu di waktu umroh kemarin banyak juga loh ibu rumah tangga, bahkan ibu sama bapak dibayarin sama anaknya. Jadi sebenarnya rezeki itu kan datang bukan misalnya bukan karena usaha kita gitu kan, tapi kan karena doa-doa kita tiba-tiba Allah kasih melalui orang lain, melalui anak. Kemudian ada juga suami istri, mungkin suaminya aja yang bekerja, istrinya juga sama kayak Ibu Ratna, mungkin hanya ibu rumah tangga. Ikhtiar buminya adalah waktu itu sebenarnya gini, dia hanya berdoa, 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 pengen umroh gitu kan. Terus dalam ikhtiar buminya itu dia jual perhiasan sama kayak saya gitu ya. Benar-benar sama kayak saya. Jadi saya melihat dia itu pasangan muda sama kayak saya, anaknya 3, masih kecil-kecil sama juga kayak saya. Jadi kayak ngaca gitu teman-teman ya. Saya kayak ngaca gitu Bu Ratna. Ini kok kayak gue banget gitu ya. Jadi waktu umroh itu jual ini, jual itu gitu. Terus jadi dia itu jual emas-emas perhiasannya. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kita harus berkorban dulu nih apa yang kita punya. Sampai dia bilang sampai lo saya mau umroh aja saya mau hampir jual mobil gitu ya. Hampir jual mobil katanya. Tapi alhamdulillahnya suaminya tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga. Jadi akhirnya nggak jadi jual mobil untuk ngelunasin umroh. Jadi sebenarnya yang diperlukan adalah pertama niat, terus DP-in aja dulu. DP-in pakai harta yang dipunya, apa aja itu nanti Allah yang bantu lunasin. Jadi sebenarnya kalau mau berdoa, pasrah aja gitu. Jadi nggak perlu kita berpikir nanti gimana ya Allah kabulinnya. Kayaknya kalau berdoa begitu teman-teman, kalau berpikir begitu, jadi teman-teman terbatas gitu. Berpikir kalau Allah tuh nggak mampu, padahal Allah itu mampu, mampu memampukan kita gitu. Misalnya, kira kan kalkulator manusia nggak sama ya kayak kalkulator Allah. Jadi Allah pasti akan kasih rejeki dari jalan mana aja gitu kira-kira ya. Kemudian teman saya ini setelah pulang umroh usahanya bertambah banyak. Yang tadinya cuma suaminya kerja sebagai BUMN sekarang udah punya rumah sunat, kemudian punya apotik, kemudian dalam waktu
belum setahun yang saya dengar, yang saya lihat karena kita sharing-sharing juga masih ada di grup. Setelah pulang umroh, yang tadinya istrinya cuma ibu rumah tangga jadi bukan ibu rumah tangga lagi sekarang. Jadi udah punya apotek, udah punya apa namanya rumah sunat, terus juga ada 5 usaha tapi saya lupa. Kemudian istrinya sekarang ini ikutan menjadi apa namanya marketing umroh gitu ya, agent umroh gitu. Seperti itu, Bu Ratna, jawaban saya. Terima kasih. Jadi Baik, ya, eh, kalau ya, berdoa, monggo. jadi intinya kalau berdoa itu nggak usah berpikir, kita tugasnya hanya berdoa, nanti Allah yang mengabulkan jalan mana aja. Jadi Allah itu maha luas, kita yang sempit, kita yang terbatas gitu. Baik, Bu Dina, kurang lebih begitu jawaban terkait pertanyaan dari Bu Ratna ya, Iya, tentang jalur bumi seperti apa. Lalu ini ada pertanyaan kedua, Bu Dina, dari Bu Rizka Sulawesi. ya. Kak, itu umroh komunitas itu bagaimana ya? Nah, jadi gini, kalau Mungkin tadi ada yang terlewatkan. Monggo. ya, makasih. Makasih Mas Oki. Jadi Mbak Rizka, ini umroh komunitas itu kita sama-sama umrohnya itu mandiri. Jadi kita CO mandiri, apa namanya tiket pesawatnya. Nanti kita sharing untuk hotelnya, sharing untuk transportasinya. Nanti di sana kita sama-sama. Nah, nanti di dalam umroh komunitas itu yang mandiri, itu sebenarnya di dalam grup umroh itu, grup itu itu dibahas, kita nih mau berangkat loh tanggal sekian sekian sekian, yang udah punya uangnya di CO aja nih, kita mau pakai pesawat ini. Jadi kita naik pesawatnya bareng-bareng, yang udah CO di list ya siapa aja yang udah CO. Nanti setelah udah check out atau udah isut tiket pesawatnya, nanti yang kemudian dibicarakan tentang hotelnya. Jadi kita itu pakai hotel, nanti di apa namanya disepakati hotelnya mau yang bagaimana. Terus satu kamar itu 4 orang, bisa juga kalau mau sekeluarga sama suaminya sama anak-anaknya juga bisa gitu. Kemudian transportasinya di sana kita jalan-jalan kemana aja itu ada itinerary-nya nanti gitu dalam komunitas umroh mandiri. Begitu kira-kira Bu Rizka, Mas Oki. Untuk di rombongan komunitas umrah itu apakah sudah ada tim yang sudah pernah umrah begitu Bu? Atau Iya, semuanya benar-benar baru gitu? udah bolak-balik umroh. Jadi mereka Oke. kita benar-benar, jadi komunitas umroh itu, yang umroh mandiri itu kan ada ownernya ya. eh jadi ada ownernya juga yang membawahi mereka, ada adminnya juga. Jadi mereka yang urus visa, tapi jadi mereka yang urus jadwal. Kira-kira nih kita mau berangkat di bulan, nih sekarang komunitas ini lagi berangkat nih. Oktober kemarin berangkat, November berangkat, nanti Januari berangkat lagi, nanti Maret berangkat lagi. Ketika apa namanya Ramadan nanti 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan Lebaran di sana. Jadi mereka itu intens gitu ya. Apa namanya komunikasi tentang jadwal-jadwalnya. Kemudian nanti ada grup-grup lagi nih yang mau ikutan umroh di bulan Januari, nanti dibikin grupnya lagi. Nanti di situ dibahas tentang eh, tiket pesawatnya apa, berangkatnya dari mana, titik poinnya dari mana, nanti kita berangkatnya, kemudian nanti hotelnya di mana, kayak gitu. Jadi memang itu dinaungi oleh PT gitu. Jadi PT-nya juga udah bisa bikin, maksudnya udah bisa live gitu. Jadi di komunitas ini juga disediakan, kalau mau apply visa juga boleh loh lewat komunitas ini karena memang ada ownernya di situ. Cuma ownernya ini nggak, bukan yang ngasih harga misalnya umroh 15 juta, umroh 20 juta, enggak. Tapi memang benar-benar kita mandiri semua-muanya. Cuma di apa namanya ya, diakomodir aja gitu kan. Yang mau umroh tanggal sekian, sekian, sekian. Tapi
ownernya itu udah bolak-balik umroh gitu. Dan penghuninya, jamaahnya juga itu yang rata-rata mereka berani umroh mandiri karena mereka udah umroh secara apa namanya pakai apa namanya pakai travel gitu. Makanya dia mau mencoba umroh mandiri, berani untuk umroh mandiri. Gitu kira-kira Bu Rizka dan Mas Oki. Baik. Lalu ini ada pertanyaan lagi Bu dari Sukawati. Ya. Kak, kalau semisal ikut travel, kira-kira bakal ada pengeluaran tambahan di sana nggak ya? Kalau Mm-mm. kita misalnya nggak jajan atau shopping misalnya. Jadi mungkin maksudnya di luar jajan dan shopping kita di sana, apakah ada biaya tersembunyi atau seperti apa itu? Monggo. Oke, terima kasih. Ibu Sukowati. Jadi waktu saya travel itu karena menggunakan travel benar-benar sebenarnya kalau kita nggak jajan itu uangnya utuh ya teman-teman ya. Karena waktu saya tukar uang sebenarnya masih utuh. Padahal udah beli oleh-oleh juga karena kita makan ditanggung dari makan pagi, siang, malam itu di hotel. Jadi makan pagi kita balik. Jadi kita beribadah subuh misalnya jam 7 kita udah balik lagi ke hotel untuk makan. Nanti siang makan di hotel. Kemudian setelah sholat isya kita ada makan malam. Jadi kalau makan 3 kali sehari itu sudah ditanggung sama travelnya biasanya. Jadi yang keluar itu biasanya kita kalau mau jajan, terus misalnya kita mau beli oleh-oleh, sedangkan untuk apa namanya wisatanya kita kan udah termasuk wisata. Nah, kayak misalnya saya, travel saya itu tidak termasuk wisata Taif. Kalau misalnya teman-teman tidak termasuk wisata Taif, terus teman-teman pengen ke Taif, itu biasanya kan ke Taif mau naik kereta gantung, mau naik tobogan, di sana kan ada banyak apa namanya yang bisa dikunjungi gitu ya. Atau misalnya mau ke Gua Hiro, itu bisa komunitas lagi tuh siapa aja yang pengen ke sana itu di luar dari di luar dari travel. Jadi kalau kalau yang di luar dari travel itu kita memang benar-benar bayar sendiri. Kayak misalnya jajan, mau jajan keluar, mau ke kafe, mau beli oleh-oleh itu sendiri. Tapi untuk transportasi, untuk yang termasuk wisata yang sudah apa namanya ada di itinerary-nya si travel itu kita udah nggak bayar lagi. Jadi kalau misalnya ibu enggan shopping, enggan jajan gitu ya, nggak kepengen jajan, nggak kepengen shopping itu nggak apa-apa banget. Jadi kita kan sebenarnya kalau umroh itu ya makan, ibadah, tidur, makan, ibadah, istirahat di hotel. Itu aja sebenarnya sih bolak-balik untuk sholat, terus kembali ke hotel, istirahat, terus untuk sholat lagi, balik lagi, jalan-jalan kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau nggak bawa uang untuk jajan sebenarnya nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu Bu Sukowati dan Mas Oki. Hmm. Mungkin dari Bapak Ibu atau kakak semua ada yang mau ditanyakan lagi, monggo masih kami buka untuk sesi tanya jawab ini kurang lebih 5 sampai 10 menit lagi sebelum kita tutup ya. Mumpung masih ada Budina. Jadi Budina ini sudah merasakan langsung pengalaman untuk umrah dan sudah besar seperti apa pengalaman umrahnya di sana, lalu kiat-kiat atau tipsnya biar niat umrah kita bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa. Masih ada juga trik atau tips agar kita lebih terjangkau untuk biaya. Itu mungkin dari PR kita atau tantangan kita untuk di duniawi mungkin masalah biaya gitu Bu ya. Jadi kalau untuk kita niatkan ibadah, insya Allah itu sama Allah akan dikembalikan berkali-kali lipat. Jadi, Tuh. semoga Bapak Ibu atau kakak-kakak semua yang ada pertanyaan lagi, masih kita buka sesi pertanyaan untuk pada malam hari ini kurang lebih 5 sampai 7 menit lagi. Enggak, kita mau langsung via
Zoom juga bisa. Kalau misalnya nanti via chat kurang berkenan, monggo langsung juga bisa. Monggo, saya persilakan. Jadi Bu Dina, untuk agenda umrah berikutnya di tanggal berapa? Agenda umroh berikutnya itu saya di tanggal 20, tapi kita ke Turki dulu dari tanggal 20 sampai tanggal 27. Nanti tanggal 27 kita ke Mekah sampai tanggal 2 kita kembali ke Indonesia. Jadi umroh dulu, kemudian setelah umroh nanti kita 2 harinya di Madinah untuk ke Raudhah gitu. Jadi eh, 7 hari di Turki, selebihnya mungkin 7 hari juga kali ya di Tanah Suci. Gitu. Hmm, Insya Allah. Itu menggunakan komunitas, Bu? Atau biro lagi? Jadi kita menggunakan, jadi kita bareng-bareng sama komunitasnya itu nanti ketika di Turki aja, karena komunitas itu eh, nggak matching waktunya sama saya, karena gini, kita kan jadi kalau saya waktu itu kemarin gini, harus rajin-rajin otak-atik ya, otak-atik harga gitu kan, otak-atik harga pesawat. Nah, kalau komunitas saya, mereka itu umroh dulu baru Turki gitu. Jadi mereka umroh itu dari tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 27 Januari. Mereka dari komunitas umroh dulu, kemudian di tanggal 20 itu mereka udah sampai di Turki. Nah, yang matching dengan saya itu ketika di Turkinya. Jadi saya di Turki tanggal 20 sampai tanggal 27, mereka dari tanggal 20 sampai tanggal 27 itu di Turki. Nah, tapi mereka sebelumnya umroh. Umroh dulu. Tapi kalau saya kebalikannya, saya Turki dulu baru umroh karena yang saya lihat kalau umroh dulu plus Turki, jadi dari pesawat Indonesia ke Jeddah itu lebih mahal daripada pesawat ke Turki gitu. Jadi saya memilih untuk ke Turki dulu aja deh, lebih murah, eh, pangkas biayanya juga lebih banyak karena saya 8 orang ya, untuk nanggung 8 orang nih biayanya lumayan banyak. Jadi kalau saya kutak-atik harga tiket pesawat itu kayaknya lebih murah ke Turki dulu, ke baru umrohnya. Jadi kita bareng komunitas nanti ketika di Turki, pas nanti umrohnya eh, kita sekeluarga aja gitu, sekeluarga besar untuk umroh gitu. Karena kan pengalaman udah pernah umroh ya, jadi tinggal dikasih rekomendasinya aja, penjemputan dari bandara untuk ke hotel di Mekah. Karena saya sekarang udah booking nih hotel di Mekah dan hotel di Madinah udah, jadi tinggal penjemputannya aja dari bandara ke hotel di Mekah. Kan nanti di Mekah kita sudah tinggal ini aja, apa namanya, masjid, hotel, masjid, hotel, masjid, hotel. Jadi nggak terlalu nggak terlalu kayak di Turki. Kalau Turki kan kita memang benar-benar pengen jalan-jalan, jadi kalau tanpa komunitas takutnya nyasar, atau ya lebih enak lah kalau ada komunitas gitu. Ini pertanyaan dari saya sendiri, Bu. Itu kalau misalnya umroh mandiri, itu Mm-mm. dibandingkan dengan menggunakan biro travel, kira-kira perbandingannya untuk biaya bisa kita tekan hingga berapa persen, Bu? Nah, begini, kalau umroh pakai travel itu, kalau anak kecil itu kan bayarnya full ya. Kalau pribadi saya nih, perhitungan pribadi saya, sebenarnya untuk ngitungnya sih belum belum berhitung sih saya, mana lebih kecil, mana lebih besar. Cuma kan kalau saya sama anak-anak, itu kan hotelnya bisa ikut sama saya gitu kan, eh, anak-anak kecil gitu kan. Kalau tiket pesawat memang ada potongan ya, ada potongan sekitar mungkin 10% sampai 20% gitu. Itu ada potongan. Kemudian mereka makan ikut bareng-bareng ibunya lah ya.
Terus hotel juga ikut bareng-bareng ibunya. Otomatis dong pasti harganya tidak sama seperti kita ikut travel. Karena anak di atas usia 1 tahun itu udah bayar travelnya full. Dalam arti pesawatnya full, hotelnya full sama kayak orang dewasa. Jadi udah pasti ikut umroh mandiri lebih biayanya udah pasti lebih murah dibandingkan kita ikut travel gitu. Gitu. Tapi kalau untuk kenyamanan mungkin ya lebih nyaman travel ya karena kan diurusin gitu kan. Diurusin nggak perlu urus visa, nanti di imigrasi juga kan tinggal naik pesawat, turun pesawat, ada handling untuk urus koper. Nah nanti kan kalau kita umroh mandiri kan sebenarnya kalau umroh mandiri itu lebih ke yang mau repot lah ya, yang mau repot urus koper sendiri, cari hotel, urus transportasi sendiri. Cuma eh menurut saya waktu ikut travel itu lebih capeknya gini maksudnya. Jadi udah ada jadwal-jadwalnya. Sebenarnya pada waktu itu masih capek, tapi udah harus ini, udah harus itu. Umrohnya tengah malam gitu ya. Jadi dari Madinah ke Mekah dalam keadaan umroh itu saya sampai subuh gitu kan. Kalau umroh mandiri kita kan bisa mengatur jadwal kita sendiri ya. Misalnya hari ini capek gitu ya. Hari ini capek, kayaknya mendingan istirahat dulu deh gitu kan. Karena waktu saya umroh dengan travel itu banyak juga yang nggak kuat gitu ya. Ada yang demam, ada yang drop gitu. Orang tua juga banyak yang apa drop lah badannya karena rut apa namanya jadwalnya kan padat ya. Abis jam segini itu makan, terus kumpul, ibadah, terus umrohnya ditentukan oleh travel. Dia nggak melihat kondisi badannya kita itu sekarang itu drop atau enggak gitu kan. Terus kalau bawa anak-anak apalagi itu harus diburu-buruin gitu kan, harus diburu-buru. Jam segini harus tunggu di lobi gitu kan. Pokoknya semua semua itu diatur oleh travel, mulai dari eh, waktu apa namanya acara, terus kemudian belanja kita, makan di restorannya juga itu dipilihkan oleh travel. Jadi kadang-kadang itu travel apa namanya rekomendasiin tempat belanjanya tuh di tempat belanja yang mahal gitu. Gitu. Jadi kalau umroh mandiri itu sih lebih fleksibel fleksibel jadwalnya, lebih bebas kita mau kemana gitu. Tapi direkomendasikan umroh mandiri itu yang udah pernah travel waktu pakai eh, apa ikut umroh yang udah pakai travel gitu. Gitu sih Mas Oki. Ya, baik. Berarti kalau bisa disimpulkan untuk travel untuk umroh mandiri itu sebaiknya bukan yang pertama gitu ya Bu ya. Untuk yang umroh kedua dan selanjutnya gitu ya, Bu ya. Biar Iya, kita nggak kaget atau nggak betul. was-was takut hilang atau takut ketinggalan gitu ya, Bu ya. Iya, Ya. pada waktu kita ikut umroh pertama kali menggunakan travel kan sebenarnya kita kan lumayan lama ya biasanya 7 hari 5 hari jadi udah hafal gitu kan udah hafal rute dari masjid ke hotel gitu kan jadi kalau kita udah pernah umroh untuk umroh mandiri insya Allah itu lebih berani gitu karena udah tahu sebenarnya di sana itu bagaimana kondisi dan situasinya gitu. Berarti begitu Bapak Ibu dan kakak semua untuk acara pada malam ini. Eh, Mohon izin untuk on cam bagi peserta untuk kita dokumentasi ya sebagai dokumentasi untuk ke tim dari Rumah Kelas Asih. Monggo kakak-kakak semua, Bapak Ibu peserta dimohon untuk menyalakan kamera sebentar.
Ya, ditunggu untuk Bapak Ibu dan Kakak semua untuk dimohon untuk menyalakan kamera sebentar untuk kita screenshot atau capture sebagai dokumentasi. Monggo bisa jaga sebentar. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi, saya bantu. Ya, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara webinar pada malam hari ini. Banyak sekali motivasi dan ternyata untuk umroh itu tidak sulit ya. Jadi insya Allah akan dipermudah Allah. Itu ada dua tadi itu jalur langit dan jalur bumi. Kemudian eh, manfaatnya itu juga salah satu yang paling kita harapkan itu menghapus kemiskinan. Jadi itu mungkin salah satu ketakutan dari kita sebagai Allah, dari sebagai hamba Allah yang mungkin kita masih takut itu kalau kita cuma dapat ada duit segini, tapi buat umroh malah jadi kurang itu malah sebaiknya ada duit dikit langsung kita DP-in aja untuk umroh. Itu insya Allah nanti akan dikembalikan oleh Allah dalam jumlah berkali-kali. Ya, kurang lebih seperti itu dulu ya untuk Zoom webinar pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mewakili tim Rumah Alas Asih dan segenap kru mengucapkan terima kasih kepada Budina dan kepada peserta lain yang sudah berhadir pada hari ini. Semoga amal ibadah Ibu dan Bapak Ibu semuanya selalu diberikan rahmat Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebihnya saya mohon maaf atas perkataan-perkataan yang kurang berkenan atau mungkin banyak kesalahan dalam saya menyampaikan sebagai MC pada materinya. Nabi saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Mas Oki, RWA Ya, dan terima kasih. semua ya. Terima Terima kasih. kasih.